子，我在为你驱毒。若你能忍住这股剧痛，若无法忍住，那我也无能为力。没说一定能救你，极有可能我一个失手的。老夫这条命本就是捡回来的，死了也没人敢怪你。爷爷，你瞎说什么呢？若不是3年前你任性前去萧家退婚，爷爷，安静。Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 6. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan terlihat beberapa tabib dari segala penjuru yang berusaha menyembuhkan kakek Nalanji. Dan Tuan Nalansu memberitahu penyakit ayahnya yang disebabkan oleh racun api dan hanya dapat disembuhkan oleh orang yang memiliki kekuatan Heavenly Flame. Dan terlihat 3 alkemis pun tidak bisa menetralkan racun kakek Nalanji. Lalu Nalansu pun bilang jika setiap orang memiliki pengetahuan yang mendalam, jadi ia ingin mengundang mereka untuk mencobanya lagi. Lanjut cerita, terlihat Nalansu pun sedih dan berpikiran negatif karena ayahnya tidak bisa diselamatkan. Tapi Xiaoyan akan mencoba mengobati kakek Nalanji demi mantan kekasihnya itu, dan ia malah diejek oleh alkemis lain. Lalu Xiaoyan mengatakan jika bahkan karena pil Guhe tidak mampu mengatasinya, maka Nalansu lah yang berbohong kepada Xiaoyan. Akan tetapi ayahnya dibela oleh anaknya tersebut dan mengatakan jika itu hanyalah salah paham, dan mengatakan jika kondisi kakeknya semakin memburuk dan ia tidak punya banyak waktu lagi. 我们已经再没有多余的时间去消耗，还请不要介意。刚才你们浪费的时间，哪里来的毛头小子，竟然如此狂妄，有何资格与我们这样说话？ Lalu Xiaoyan pun menunjukkan Heavenly Flame miliknya. 也仅仅只是道。小兄弟，你这……请问，我现在有资格了吗？请多多包涵。先生，您这边请。 Scene berganti di mana Xiaoyan yang sedang menuju tempat peristirahatan kakek Nalanji bersama mantan kekasihnya tersebut. 组长，退下吧。是。 Lalu Xiaoyan yang sedang melihat kakek Nalan, di situ Nalansu mengatakan jika racun tersebut dia takut meski jika itu kultivator tingkat Dohuang yang mengobatinya, dia tidak akan berani menyentuhnya. Lalu Nalanyaran menanyakan presentasi keberhasilan penyembuhannya. Di situ Xiaoyan menjawab melihat kondisi kakeknya tersebut, maka dia tidak akan bertahan lama kurun waktu 2 hari. 若你们还没有准备好， 小兄弟别动怒，嫣然也只是担心老爷子。 Nalansu pun meminta agar Xiaoyan menyembuhkan ayahnya, lalu akan memberikan hadiah dan akan selamanya menjadi teman keluarga Nalan. Terlihat Xiaoyan pun bersiap memasukkan inti api pada tubuh kakek Nalan. "会是一件极为危险的事情，你们要做好最坏的打算。"
侵蚀得如此之深。 Scene berganti terlihat Hai Bodong yang sedang bersama Teng San. Ia mengatakan jika waktu dulu dia hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan mengatakan jika temannya sudah menjadi dowang dan bertanggung jawab pada keluarga militer. 所以隐居了这么多年。尼特尔家族的担子，你挑得不错。我办事您还不了解吗？说来听听。 Lalu Teng San mengatakan jika ketua Mystic Cloud Sect sebelumnya yaitu Yun San beberapa tahun lalu mengasingkan diri untuk menerobos tingkat Dozong, dan jika keluarga militernya sangat rapuh, dan Hai Bodong juga bilang jika ia tidak ingin berurusan dengan kekaisaran lagi. Ketua militer juga berharap keberadaan Hai Bodong di situ bisa melindungi kenyamanan keluarganya. Lalu Hai Bodong meminta bantuan untuk mencarikan obat yang memulihkan kekuatan rohnya tersebut. 哦，顺便再帮我留意一下。 Scene berganti Xiaoyan yang sedang menyembuhkan ketua Nalanji.名字，我在为你驱毒。若你能忍住这股剧痛，若无法忍住，那我也无能为力。没说一定能救你，极有可能我一个失手。老夫这条命本就是捡回来的，死了也没人敢怪你。爷爷，你瞎说什么呢？若不是3年前你任性前去萧家退婚，安静。 Lanjut cerita, Nalansu mengatakan jika ayahnya selamat berkat alkemis muda Xiaoyan yang memiliki kekuatan inti api. Lalu Nona Nalanyaran pun mengatakan jika guru dan kultivator lainnya pergi ke gurun Teger untuk mencari inti api, tapi sayangnya mereka kembali dengan tangan kosong. Nalansu pun menyinggung perjanjian 3 tahun Nalanyaran dengan Xiaoyan dan hanya tersisa beberapa hari lagi. Dan ayahnya berkata jika saat itu Nalanyaran termakan emosi dan menimbulkan banyak masalah pada keluarga Xiaoyan. Ia mendengar 2 tahun lalu Xiaoyan sudah meninggalkan kota Wutan dan pemuda yang dulu disebut sampah sudah mendapatkan kembali bakat kultivasinya. Akan tetapi Nalanyaran akan menepati perjanjian 3 tahun yang lalu, dan jika ia menang maka kesalahan di masa lalu akan terhapus. Begitupun sebaliknya jika ia kalah akan melayani Xiaoyan sebagai suaminya. 为奴为婢，随他处置。 30年河西，莫欺少年穷，而是本少爷把你逐出萧家的休书。你纳兰殷人与我萧家再无半分瓜葛。 Lanjut cerita, Xiaoyan yang berusaha menyembuhkan kakek Nalan, akan tetapi kakek tidak kuat menahan rasa sakitnya dan proses penyembuhannya pun dihentikan.既然无法再坚持，那这一次的驱毒就到此为止吧。明显有些不可能。 好点了吗？今天就到这里吧。 Lalu proses tahap pertama selesai dilakukan dan memakan waktu selama 7 hari. Lalu Nalansu masih tidak menyangka jika anak muda seperti Xiaoyan memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada akhirnya Xiaoyan pun pamit untuk beristirahat. 哦，丫头，你快去送送小兄弟。 Lanjut cerita pada saat mereka sedang berdua, lalu Nalanyaran menanyakan caranya menyingkirkan racun api tersebut dan mengendalikan Heavenly Flame sepenuhnya. Xiaoyan jauh lebih hebat dibandingkan alkemis tingkat 3 lainnya. Nalanyaran juga mengatakan jika Xiaoyan seharusnya mengikuti ujian alkemis tingkat 3
Akan tetapi Xiaoyan menolaknya mentah-mentah. Nalanyaran bercerita bahwa kekuatannya tidak stabil dan ia tidak akan menunjukkan kekuatannya sembarangan. Xiaoyan yang penasaran lalu mencoba kekuatan milik Nalanyaran. 抱歉，这是云岚宗的机密。哎，您大概什么时候前来为爷爷驱毒？我虽然不是炼药师，不过却天生。 Xiaoyan juga berpura-pura dengan mengenal keluarga Nalan dengan cukup lama dan mengatakan jika Nalanyaran akan menjadi pewaris ketua sekte mistik Cloud berikutnya. 告辞。 真是个心高气傲的怪人。 Scene berganti terlihat seorang Do Huang yang sedang mengamati gerak-gerik Hai Bodong dan keluarga Nalan. Ia mengatakan jika Nalanji cukup beruntung telah menemukan alkemis yang memiliki inti api, dan ia khawatir jika ujian alkemis akan direbut kembali oleh perguruan mistik Cloud Sect. 这一次 Scene berpindah lagi pada Xiaoyan. Ia melihat jika di tangannya terdampak poison hitam pada saat menyembuhkan Nalanji. Untungnya Xiaoyan memiliki inti api sebagai penghalang segala jenis racun dan ia tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Xiaoyan menyangka jika benar saja poison tersebut milik Nalanji. Menurut Xiaoyan jika poison tersebut tidak hanya memakan tubuhnya, akan tetapi juga melahap doji milik Nalanji. 这些东西留在体内，可是一种不定时的炸弹呢。怎么回事？这就是他如此虚弱的原因所在。如此清纯的能量，那么就像那了。 你干什么？小子，别乱来！道歉，我说道歉。小白脸儿，就凭你！先问问这把斧头同不同意？嘿嘿嘿嘿！小白脸儿！ Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 4 episode 7. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 道歉。小白脸儿，你先退到一边去。 Film diawali dengan Xiaoyan yang sedang mengaktifkan Heavenly Flame-nya. Lalu ia merasa terkejut hanya sebagian kecil racun api yang masuk ke dalam tubuh, akan tetapi energinya mirip seperti seorang Doking. Dan jika sebagian besar racun api masuk ke dalam tubuhnya, maka Xiaoyan akan dipromosikan menjadi Dao Master. Lanjut cerita, datanglah Hai Bodong dan berkata jika Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Lalu ia menanyakan hasil dari penyembuhan Nalanji kemarin. Tetapi Xiaoyan mengatakan jika butuh beberapa hari untuk menghilangkan racun yang berada di tubuh Nalanji. Dan terlihat Xiaoyan yang masih tidak menyangka jika racun api itu bisa menahan abnormal flame miliknya. Lalu Hai Bodong menyimpulkan jika racun api tersebut bukan racun sembarangan. Untung saja Xiaoyan memiliki inti api yang bisa menetralkannya. Lalu Xiaoyan mencoba kekuatan barunya tersebut. 你干什么？
小子，别乱来！ Terlihat Do Huang seperti Hai Bodong pun takut akan kekuatan Xiaoyan yang baru, dan Xiaoyan merasa khawatir akan kekuatan barunya tersebut. Ia khawatir jika racun api itu bisa menjalar ke semua urat nadinya. Akan tetapi menurut Hai Bodong, jika Xiaoyan tidak perlu takut karena ia memiliki inti api yang bisa melindungi dirinya. Lalu Xin berpindah ke kantor pusat asosiasi alkemis yang berada di pusat kota kekaisaran. Ternyata kota tersebut memiliki sebuah pasar yang menjual banyak sekali kebutuhan alkemis. Terlihat Xiaoyan yang merasa kebingungan atas petunjuk jalan yang ada di depannya. Tiba-tiba seorang nona cantik melambaikan tangan pada Xiaoyan. Nona tersebut bernama Lin Fei yang ternyata Lin Fei diam-diam menyukai Xiaoyan sejak tahun lalu. Dan ia juga mengatakan jika ia dipromosikan menjadi alkemis tingkat 2. 你竟然没第一时间认出本小姐！之前在黑岩城你就老是躲着我，我说怎么这么奇怪，是不是？是不是？未来的2品炼药师。喂，这家伙，你也是来参加炼药师大会的吧？ Lanjut cerita, terlihat Xiaoyan dan Li Fei yang sedang melihat-lihat di sekelilingnya. Lin Fei berkata jika di kota tersebut lebih ramai dari kota batu hitam dan banyak juga obat-obatan spiritual. Lalu Xiaoyan yang sedang melihat batu spiritual, di situ ia meninggalkan kembali Lin Fei sendirian. 是我们少女炼药师心中排第一的梦中情人啊！我所需的东西还得花时间慢慢找。Lalu Xiaoyan pun tergiur akan buah spiritual dari binatang buas. Ia lalu menanyakan pada Lin Fei apakah Lin Fei tahu keberadaan obat untuk memulihkan kekuatan jiwa milik Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan akan membeli buah tersebut, pedagang itu malah menginginkan pil tingkat 4. Akan tetapi Xiaoyan tidak memilikinya dan ia pun segera pergi. 药效可是极好的，我变便宜的4品丹药做交换。喂，你不是说3品丹药吗？这今天可就是今天的价了。 Ternyata menurut Lin Fei kebanyakan pedagang di tempat tersebut adalah penipu dan malah menaikkan harga barternya dengan pil tingkat 5. 涨价了，现在要5品丹药来换。 Lanjut cerita, ada seorang gadis yang bernama Xiu Mei. Di situ Xiu Mei tertarik pada Peach Blossom Flame dan pedagang tersebut menginginkan barter dengan resep jejak jiwa tingkat 4. 你答应了？ Akan tetapi lagi-lagi pedagang di pasar tersebut adalah penipu. 怎么可能？ 那你的意思是我在骗人了？ 你刚才接着看药方的真假，一定是偷偷用灵魂力量扫描了。 是啊，这店家可出了名的无赖啊，恐怕这小姑娘要吃亏啊。 Lin Fei dan Xiaoyan melihat Xiu Mei yang sedang berurusan dengan pedagang tersebut. Tapi menurut paman itu jika ia sudah lama berbisnis maka tidak bisa dibohongi dan juga sudah melihat banyak sekali orang yang ingin menipunya. Lalu Lin Fei bergegas memanggil gurunya. Akan tetapi ada Xiaoyan yang mencegah paman tersebut untuk berbuat jahat. Xiaoyan juga menegaskan jika resep tersebut dipindai oleh kekuatan jiwa maka akan terbukti keasliannya dan menuduh paman tersebut telah berbuat curang. Lalu terlihat paman sombong tersebut mengatakan jika Xiaoyan hanya alkemis tingkat 2 yang tidak tahu khasiat dari kekuatan jiwa. Ia juga meremehkan guru Xiaoyan dan pada akhirnya Xiaoyan pun terlihat marah. 道歉，我说道歉。小白脸儿，
就凭你！先问问这把斧头同不同意？嘿嘿嘿嘿！小白脸！ Pada akhirnya, paman yang sombong itu menyerah pada Xiaoyan dan ingin membicarakan permasalahannya baik-baik. Lalu terlihat pendekar dari kekaisaran yang melihat kejadian tersebut dan ingin mempelajari racun api milik Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan akan mengambil Peach Blossom Flame tersebut, ia merasakan hal yang aneh pada batu giok itu. Pada akhirnya Xiaoyan membeli batu giok tersebut. 你等等我！桃花火种原本就是雪梅用药方换取的。大哥看上这玉片是小弟的福气，送就不必了。你的东西。谢谢。哎，我还有事，先告辞了。小眼。 Lanjut cerita, Xiaoyan yang sedang bersama ketua sekte batu hitam yang bernama Paman Auto. Lalu Paman Auto memberikan teh pada Xiaoyan dan ia memuji Xiaoyan karena tidak melihatnya dalam 1 tahun. Kekuatannya sudah meningkat cukup pesat. Tiba-tiba temannya Paman Auto yang bernama Grandmaster Frank muncul dan ia terlihat sedang kesal terhadap muridnya. 你说说你，用4品药方，好看顶个屁用！ 身为一个炼药师，你要气死老夫了！萧炎， Akan tetapi menurut Xiaoyan, obat yang dibeli oleh Nona Mei meskipun kekuatan apinya tidak kuat, tapi dibandingkan dengan api yang dipadatkan oleh Doji, obat tersebut jauh lebih hebat dan sangat cocok untuk alkemis. Xiaoyan juga memuji Paman Frank jika Paman Frank bisa memoles resep tingkat 4 yang dikeluarkan dengan Peach Blossom Flame tersebut. 是不是看上他了？你说什么？老师和萧炎有正事商议。一天到晚就…… Lanjut cerita, Paman Auto menawarkan kejuaraan alkemis pada Xiaoyan karena menurut dirinya Xiaoyan yang sangat berpotensi untuk menjadi juara di kejuaraan alkemis tersebut. Akan tetapi Xiaoyan menolaknya mentah-mentah karena ia di situ tidak untuk mengikuti ujian alkemis. Akan tetapi ia sedang mencari obat kekuatan jiwa. Paman Frank dan Paman Auto lalu menegaskan jika setelah memenangkan kejuaraan alkemis maka akan menjadi tamu kehormatan di sekte alkemis kekaisaran dan akan mendapatkan bahan obat langka di gudang alkemis. Xiaoyan terlihat tertarik dan menanyakan terkait obat yang mengembalikan kekuatan jiwa. Tiba-tiba Ratu Ular Medusa muncul di hadapan Xiaoyan dan menyuruhnya untuk mengikuti kejuaraan tersebut. "给我把这融灵丹的药方弄到手。" Lalu Xiaoyan yang terkejut dan ia tidak bisa bergerak sama sekali dan ia juga akan menerima tawaran dari sekte batu hitam untuk mengikuti kejuaraan alkemis tersebut. Lanjut cerita, Paman Auto dan Paman Frank yang terkejut mendengar jika Xiaoyan telah menerima tawarannya. Akan tetapi Xiaoyan mempunyai syarat bahwa ia ingin merahasiakan identitasnya dan akan memakai nama palsu untuk merahasiakan nama aslinya. Dan Xiaoyan pun pamit untuk beristirahat. 哟，那跟你又有什么关系啊？修改名字没问题，我现在就把你的名字递上去，就是把每个分会提交的参赛者先筛选一遍。 没问题，3天后见。参加大会的那些手续，这段时间我们会一直在这里。哎呀，萧炎最后能进前10名，明年的经费也能向总部狮子大开口啊！还是头一次看到他们俩这样，好恶心啊！
并不是一伙。糟了，老头子来了！Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 8. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 父亲， 这3年，我为了变强， Film diawali dengan Nona Nalanyaran yang sedang membaca sebuah novel. Lalu datanglah pelayan yang memberitahu jika Tuan Muda Liu datang untuk menemuinya pada saat akan pergi, tetapi ia masih saja menanyakan cinta pertamanya yaitu Xiaoyan. Lanjut cerita, terlihat Tuan Liu yang sedang menunggu Nalanyaran, tetapi para pelayannya malah menggoda Tuan Liu. 太像了，太像了！哎呦，我都快要昏过去了。 Ternyata Tuan Liu datang untuk memberikan sebuah obat yang bisa menyehatkan tubuh. Obat tersebut dibuat oleh gurunya dan dikhususkan untuk Nalanji. Tuan Liu di situ terlihat seolah-olah sedih karena gurunya yang pada saat itu pergi ke Gurun Tiger untuk mencari abnormal flame atau inti api tetapi telah gagal. Lalu Nalanyaran pun mengucapkan terima kasih karena berkat peringatan Tuan Liu, keluarga mereka segera mencari alkemis yang mempunyai inti api untuk menghilangkan racun api pada kakeknya. Di situ Tuan Liu terlihat terkejut karena ia pikir itu adalah alkemis yang sangat dihormati di Kekaisaran Jiama. Padahal alkemis tersebut adalah Xiaoyan yang sekarang menyamar menjadi Yan Xiao. Lalu Tuan Liu pun merasa tertantang untuk bisa menandingi kekuatan Xiaoyan dan ingin sekali melihat kehebatan inti api miliknya. Akan tetapi Nalanyaran mengatakan jika Xiaoyan sekarang sedang menyembuhkan kakeknya. Lanjut cerita, Xiaoyan yang telah selesai mengobati Nalanji. Dan ia mengatakan jika sekali lagi mengobatinya, maka racun api yang ada di tubuh Nalanji akan sepenuhnya hilang. Pada saat Xiaoyan akan pergi, tetapi malah ditahan oleh Nalanji dan ia menyinggung bahwa Xiaoyan akan mengikuti kejuaraan alkemis. Lanjut cerita, Nalanji memberikan hadiah pada Xiaoyan. 这次不想大放异彩都不行啊！这些药材仅是老夫的一点心意。 但也还能凑合着练练手。老爷子有心了，恐怕会让一些炼药师抢破头的。哈哈哈哈哈！爽快！哎，老夫送你一程。 Nalanji lalu menawarkan Xiaoyan untuk menginap di kediamannya. Akan tetapi Xiaoyan bersikeras tetap menolak tawaran tersebut. Dan terlihat Nalanyaran dan juga Tuan Liu yang sedang mengobrol terkait kejuaraan alkemis. Terlihat Nalanyaran berterima kasih atas pengobatan kakeknya tersebut.
dan ia mengenalkan Tuan Liu pada Xiaoyan. Melihat situasi yang sedang tegang, lalu Nalanji berpura-pura menanyakan jika Tuan Liu tidak belajar pengobatan, ia malah datang untuk menemui Nalanyaran. Lalu Tuan Liu berkata jika ia datang karena gurunya ingin menyapa kakek Nalanji dan juga memberikan pil pengobatan untuk menyehatkan tubuh sang kakek. Tuan Liu juga mengatakan jika gurunya akan ikut menyeleksi di kejuaraan alkemis. Lanjut cerita, Tuan Liu malah menyinggung terkait Xiaoyan yang memiliki inti api legendaris dan malah menanyakan guru Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun tetap merendah. Ia mengatakan jika gurunya adalah seorang pemalas tidak sebanding dengan guru Tuan Liu, yaitu Master Guhe. Pada saat Nalanyaran ikut mengobrol dan mengatakan akan Xiaoyan yang sudah menjadi alkemis tingkat 2, pada akhirnya Xiaoyan pun pamit untuk pergi. 嫣然，他真的拥有异火。对火焰的操控恐怕不会逊色于你。他还是唯一一个我见过或许能够超过你的同龄人。 Lalu Nalanji juga ikut pergi untuk beristirahat dan meminta Nalanyaran untuk menemani Tuan Liu. Lanjut cerita, hari pun mulai sore. Nalanyaran pun menyuruh Tuan Liu untuk segera pulang. Akan tetapi Tuan Liu malah mengungkapkan isi hatinya. Dan Nalanyaran pun berkata jika ia tidak bisa menerima Tuan Liu karena ia terkait aturan sekte Mystic Lord dan meminta Tuan Liu untuk menjadi temannya saja. 我不否认你的优秀，不过我纳兰嫣然的男人绝非用。我知道你心高，那么这次我柳灵配得上你。Lanjut cerita, Xiaoyan yang senang kekuatannya bertambah karena adanya racun api dan kekuatannya meningkat menjadi Dao Master tingkat 7. Lalu tiba-tiba ia berhalusinasi. Laoshi, 萧炎，嫣然， 3年时间已到，就凭你这废物！ 你对我的羞辱，我一刻也不敢忘。嫣儿，为了战胜你，放弃胜去的太多，所以你去。 Dan tiba-tiba Hai Bodong datang membangunkannya dan Xiaoyan mengatakan jika setiap menyembuhkan Nalanji, racun api yang di dalam tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Lalu Hai Bodong memperingati Xiaoyan jika Xiaoyan tidak usah berpura-pura lagi untuk menyembuhkan Nalanji karena Xiaoyan masih memendam dendam pada Nalanyaran dan Hai Bodong pun meninggalkan Xiaoyan. Scene berganti, terlihat Xiaoyan yang akan menuju ke aula alkemis. Lalu terlihat dua pemuda yang membicarakan terkait kejuaraan alkemis dan melihat banyak sekali penjagaan dari kekaisaran. Pada akhirnya muncullah Tuan Putri yang begitu sombong akan kekuasaannya. 你们可别瞎说。是加满皇室的马车。 难道皇室也派人来参加内部测试赛？ 后退，后退！哦， Putri tersebut bernama Yu'er dan ia sedikit agak sombong karena memiliki kekuasaan atas kekaisaran Jiama.
Scene berpindah ke aula kejuaraan alkemis. Terlihat Tuan Liu yang sedang bersama Tuan Putri, lalu ia memperkenalkan Xiaoyan pada Tuan Putri. Ia juga mengatakan jika Xiaoyan memiliki inti api yang sangat dahsyat. Lalu Tuan Putri ingin sekali melihat inti api tersebut, akan tetapi Xiaoyan pun menolaknya. Di situ Tuan Liu menegaskan jika nona kecil tersebut adalah Tuan Putri kecil yang paling disukai Kekaisaran Jiama dan merupakan murid dari ketua alkemis Master Fa Ma. 想必会是这次夺冠的有力竞争者。但冠军一定是我的。炎霄兄可是拥有异火的炼药师，听说异火可是个非常厉害的东西呢。老是神神秘秘藏着不给我们看。你们先聊。 Tuan Putri pun marah karena itu adalah pertama kalinya ia ditolak permintaannya. Pada akhirnya pertarunganlah jalan keadilannya. Pada saat Tuan Putri akan menyerang dengan jurus andalannya, tiba-tiba Master Guhe dan Master Fa Ma muncul menghalau Tuan Putri nakal tersebut. Salah, 老头子来了。 哦，法马部长，何大人，何大人，又在调皮。他到底有多厉害嘛？法马会长， Lanjut cerita, Tuan Liu masih saja memanas-manasi orang di sekitarnya dan sekarang malah mengadu pada gurunya. Lalu Master Guhe pun menceritakan jika dahulu kala ia juga memburu inti api tersebut. Akan tetapi ia telah gagal dan mendapatkan penyesalan seumur hidup. 抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我们是否在哪里见过？ 不行，正式结。 Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 episode 9.
Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan Master Guhe yang penasaran atas abnormal flame milik Xiaoyan dan ia ingin sekali melihatnya. Akan tetapi Xiaoyan masih bersikeras untuk tetap menolak permintaan Master Guhe tersebut. Lalu Master Guhe pun menanyakan apakah mereka sebelumnya pernah bertemu. Lalu menurut Master Guhe, ia salah mengenal seseorang. 我家老师曾教过我，要用平常心来对待。我们是否在哪里见过？看来是我认错人了。不因一伙的特殊而事物自傲。此番境界高我等太多。 Lanjut cerita, Master Guhe pun ingin sekali bertemu dengan guru Xiaoyan. Dan tiba-tiba muncullah Master Gendut yaitu Paman Autu. Lalu di situ Paman Autu memperkenalkan Xiaoyan pada mereka semua dan ia mengatakan jika Xiaoyan akan mengikuti kejuaraan alkemis sebagai kandidat dari Sekte Batu Hitam. 古河大师，他叫严萧，潜力很不错啊。严萧和跟炼药师总工会的法马会长。你好。这家伙可是有一伙。 Terlihat Master Fakma yang begitu senang atas kehadiran Xiaoyan di kejuaraan alkemis. 老师，别调皮，月儿过于鲁莽，让你见笑了。天真烂漫。 Lanjut cerita di aula alkemis, terlihat Master Fakma akan segera memulai perlombaan tersebut. Ia mengatakan jika mereka adalah orang-orang terpilih yang mengikuti kejuaraan alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada akhirnya mereka semua memasuki ruangan ujian yang sudah ditentukan. 恐怕各分会长的推荐就得失效了。有古河在，只要放出青莲地心火。 Menurut Master Fakma, itu adalah langkah yang tepat untuk memurnikan pil obat yang dibuat oleh para alkemis tersebut. Dan kejuaraan alkemis adalah prioritas utama dari Kekaisaran Jiama. Lalu Master Fakma mengumumkan jika bahan obatnya sudah tersedia di masing-masing tempat mereka. Dan semua finalis harus memurnikan bahan obat hingga kemurnian tertinggi yang harus mereka capai. Dan waktu ujian akan segera dimulai. Master Fakma mengatakan jika ada cara khusus untuk menilai bahan obat yang berhasil mereka murnikan. Dan ujian pun dimulai. 未能达到要求的，同样被判定。正式开始。 似乎应该胜任。 Lanjut cerita, Master Fakma dan Master Guhe yang sedang memonitoring jalannya perlombaan. Lalu Master Fakma yang sedang mengamati latar belakang mereka semua, yang pertama ia mengatakan jika alkemis dari Kekaisaran Chuyun mengirimkan alkemis tingkat 3 untuk berpartisipasi di kejuaraan. Akan tetapi Kekaisaran Chuyun selalu dikalahkan oleh alkemis dari Kekaisaran Jiama. Dan Master Guhe kembali ke Sekte Misty Cloud besok pagi. Dan ia masih tidak menyangka jika ada kandidat yang memiliki abnormal flame di kejuaraan tahun ini. 实属罕见。此等天赋异禀的苗子，才不会被浪费。例如，
Scene berpindah pada Hai Bodong dan Ketua Miter yang sedang menenggak tuak di siang bolong. Lalu Hai Bodong menyinggung terkait Do Emperor dengan doji atribut gelap kemarin. Hai Bodong meminta temannya untuk segera memberi informasi tentang Do Emperor tersebut. 他是不是对您不利啊？那我就在整个北方大陆那块做个悬赏。 Tetapi Hai Bodong akan meminta bantuan seorang teman. Lalu Ketua Miter mengatakan jika di ibu kota kekaisaran memiliki banyak mata-mata yang berasal dari alkemis kekaisaran Cuyun. Dan Hai Bodong merasa tidak nyaman akan hal tersebut. Pada saat sedang melakukan pemurnian, tiba-tiba Xiaoyan terlihat pusing dan lagi-lagi muncullah poison hitam yang mengganggunya. Lanjut cerita, menurut Master Guhe, jika Xiaoyan tidak bisa mengendalikan inti apinya, dan Master Guhe di situ sangat terobsesi ingin melihat inti api milik Xiaoyan, akhirnya ujian pun selesai dilaksanakan, dan terlihat Tuan Li serta Tuan Putri berhasil keluar tercepat dari pesaingnya. Oh, 只是测试赛而已，炼药师之路。 没想到你速度竟然这么快。虽然你比我早，不过提炼出来的药材说不定。 Lanjut cerita, di mana Paman Autu yang was-was akan keadaan Xiaoyan. Pada akhirnya kandidat yang lain telah berhasil lebih dulu. Paman Autu tidak menyangka jika Xiaoyan yang mempunyai abnormal flame telah kalah cepat dari Tuan Liu dan juga Tuan Putri. 朋友，哎呀，难道之前一个测试也过不了？还远远算不上朋友二字。 也是，似乎还从没结交过那些没什么潜力的朋友。 Waktu pun terus berjalan dan Xiaoyan tak kunjung keluar. Lalu terlihat Xiaoyan yang sedang berada di tahap akhir pemurnian dan waktunya akan segera habis, tetapi Xiaoyan mempunyai akal dan ia langsung meminum pil api untuk menetralkan racun api tersebut. Lanjut cerita, Tuan Putri dan Tuan Liu mengira jika Xiaoyan akan gagal dalam pemurnian. Menurut Tuan Putri, cuma ada satu orang di Kekaisaran Jiama yang memiliki inti api. Lalu Paman Autu yang terlihat bodoh untuk menunggu Xiaoyan keluar dari proses pemurniannya. Menurut Master Guhe, jika Xiaoyan mendapati masalah di dalam proses pemurnian tahap pertama, akan tetapi Xiaoyan dibela oleh Master Fakma karena ia percaya orang yang mempunyai inti api lambat laut akan menyelesaikan proses pemurnian tersebut. Lanjut cerita, pada saat Master Fakma akan menghentikan proses pemurniannya, tiba-tiba Xiaoyan ganteng mirip Mimin berhasil keluar dan menyelesaikan ujian tahap pertama.
Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 4 episode 10. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 我就知道这小子能行。这是九夫，不可能啊，不可能啊！可是有些不匹配你的身份了。 Film diawali dengan Xiaoyan yang berhasil keluar dari pemurnian dan membuat Paman Autu terlihat senang. Lalu ada pemuda yang berbicara tentang Xiaoyan. Ia mengatakan jika Xiaoyan sangat beruntung bisa berhasil memurnikan obat tersebut. Meskipun daun Black Iron Spirit sulit untuk dimurnikan. Lalu menurut pemuda tersebut bahwa pemurnian yang terburu-buru akan mendapatkan hasil yang sangat buruk. Lanjut cerita, Master Fakma akan menilai hasil dari pemurnian tahap pertama dan mengeluarkan benda yang bisa menilai obat tersebut. Lalu Master Fakma dan Master Guhe terbang mendekati kontestan untuk diberi pengarahan terlebih dahulu. Master Fakma menjelaskan tentang cara alat tersebut bekerja. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan tubuhnya menjadi sesuatu yang aneh. Lanjut cerita, pada saat akan menilai hasil pemurnian, di situ Tuan Liu malah meledek Xiaoyan dan dia mengatakan jikalau Xiaoyan masih maju terlebih dahulu, maka akan membuat semua kontestan menjadi minder akan hasil dari Xiaoyan. Dan proses penilaian pun dimulai dengan pemuda yang berbaju biru dan ia hanya bisa memurnikannya sebanyak 3 kali. Lalu menurut Master Fakma itu sudah lebih dari cukup. Scene berpindah pada Hai Bodong yang sedang menikmati udara segar di siang hari. Ia terlihat sedih memikirkan dirinya yang kekuatan jiwanya sedang terluka akibat insiden kemarin. Lalu scene berpindah lagi pada Xiaoyan yang masih merasakan racun api dan di situ Tuan Liu akan maju untuk mengetahui hasil dari pemurniannya. Yan Xiaoxiu, na wo jiu xian xing yi bu le. 晚辈实力有限，仅仅只能提炼6次。不过我的纯度一定比他高。也只能提炼5次。他说6次啊！现在人家是丹王古河的头子，这41分，恭喜你过关了。 Tuan Liu pun berhasil lulus dengan 7 poin. Lalu kontestan lain memuji Tuan Liu karena berhasil di atas rata-rata. Akan tetapi menurut Tuan Putri, Yuar dan Xiaoyan lah yang akan mendapatkan poin tertinggi. Dan selanjutnya Tuan Putri yang akan maju. Dia berhasil mendapatkan 5 poin. Pada akhirnya dia terlihat kesal dan berkata jika mesin tersebut adalah yang rusak. Lanjut cerita, Xiaoyan sekarang yang akan maju. Akan tetapi Tuan Liu masih saja menyindir soal Xiaoyan yang mempunyai inti api.
dan Xiaoyan akan mempunyai kejutan untuk mereka. 他一定能给我们一个大大的惊喜。诸位，就凭他，怎么这么瞎说？这练8次，这么认得呀？刘大哥，愚蠢的家伙，还真当可以随便乱报。一般般，不愧是堂堂2品炼药师。你说呢？哎呀，耶！我就知道这小子能行。 Pada akhirnya, Master Fakma pun mengumumkan jika Xiaoyan lulus tahap pertama dan mendapatkan 9 poin. Dia juga berkata jika lencana alkemis tingkat 2 di dadanya sangat tidak cocok untuk Xiaoyan yang mempunyai kekuatan dahsyat seperti tersebut. 这家伙故意隐藏实力让人看不起，这眼小。 Lanjut cerita, Master Fakma mengumumkan jika semuanya lulus ujian tahap pertama, dan untuk posisi pertama yaitu Xiaoyan yang mengungguli Tuan Liu dengan 9 poin. Lalu ia menegaskan jika besok akan ada konferensi alkemis dari seluruh penjuru dunia yang akan mengikuti kejuaraan alkemis kerajaan Jiama. 他们的实力同样不可小觑。为了加玛帝国的荣誉，为了加玛帝国，为了加玛帝国，加玛帝国。 期待明日的优异表现。 Terlihat Xiaoyan yang akan pergi tapi malah dihalang-halangi oleh Paman Auto. Dan Paman Auto juga berkata jika Master Guhe pada saat pertama kali mengikuti kejuaraan alkemis, ia tidak bisa mencapai poin seperti Xiaoyan. Lalu Paman Auto khawatir jika suatu saat nanti para ketua dari alkemis Kekaisaran Jiama akan datang menemui Paman Auto dan menanyakan terkait identitas Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan dihentikan oleh Master Guhe. Dia memberi selamat atas pencapaian Xiaoyan yang bisa memurnikan obat dengan poin tertinggi, dan Master Guhe akan kembali ke sekte Mystic Cloud keesokan harinya. 今天的测试让人惊艳不已，需即刻返回云岚宗处理。若对炼药之事有所疑惑， Lalu menurut Master Fakma, jika Xiaoyan akan menjadi seorang alkemis hebat dan Xiaoyan juga akan menjadi bagian dari alkemis Kekaisaran Jiama. Tuan Putri lalu mengajak Xiaoyan untuk datang ke kediamannya di Kekaisaran. Ia akan memperkenalkan Xiaoyan pada kakeknya yang seorang Do Emperor. Akan tetapi Xiaoyan cuek abis lalu meninggalkan mereka dengan santainya. 加刑天加老。啊，一定。法满会长，古贺大使，晚辈先行告退。哎，年轻人啊，不懂事，我这就去教训他。有些脾气实属正常。 你等着。 Lanjut cerita, Xiaoyan yang sudah terpapar racun api dan ia segera menetralkan dengan inti api yang dimilikinya. Xiaoyan khawatir dengan kemunculan racun api yang tidak bisa ditebak kapan ia akan muncul. Lalu Hai Bodong datang dan menanyakan tentang ujian yang tadi Xiaoyan ikuti. Dan Xiaoyan mengatakan jika informasi dari keluarga Miter sangat valid. Menurut Hai Bodong, jika Xiaoyan harus beristirahat, akan tetapi Xiaoyan malam itu juga harus melakukan tahap akhir penyembuhan Nalanji. 你现在看上去需要休息一下。 Lanjut cerita, Xiaoyan dan Hai Bodong yang sedang menuju ke kediaman Nalanji. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dan Xiaoyan kira itu adalah Do Emperor yang dulu ia temui. Akan tetapi Hai Bodong menjelaskan jika itu adalah permasalahan pada masa lalu dan akan ia hadapi seorang diri.
Scene berganti di mana Xiaoyan yang sudah sampai di kediaman Nalan Yaran. Pada saat ia melihat perjamuan Tuan Nalanji, ia sempat akan pergi karena ia tidak suka acara tersebut. Akan tetapi Xiaoyan ditahan oleh Nalan Yaran. 便请一起参加宴会吧。不用了，纳兰小姐，我这人喜清静。 Kabar tentang Xiaoyan yang mengikuti ujian alkemis ternyata terdengar sampai di telinga Nalan Yaran. Dan Nalan Yaran pun mengucapkan selamat pada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan terlihat sungkan untuk mengobrol dengan Nalan Yaran. Dan ia menyuruh Nalan Yaran untuk menyambut para tamu. Nalan Yaran pun menjawab dengan senyuman manisnya jika Xiaoyan juga tamu keluarga Nalan, jadi sepantasnya untuk disambut. Tiba-tiba pacar Mimin yang kedua datang dan menyuruh Nalan Yaran untuk menyambut para tamu. 元宵先生，我们又见面了。怎么，元宵先生和亚菲姐很熟？还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒？你说是吧，元宵先生？哎，你这人太没礼貌了。 Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you, and bye-bye.